Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Masyarul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamaah salat isya saat ini sedang duduk bersimpuh di Masjid Al-Hidayah mengikuti kultum Ramadan, dan insya Allah nanti diteruskan dengan salat tarawih dan witir. Semoga serangkaian amal kita pada malam hari ini amal yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tersampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, malam ini adalah malam nisfu Ramadan. Nisfu Ramadan. Nisfu itu artinya pertengahan. Kalau kemarin kita di bulan Sya'ban namanya nisfu Sya'ban. Nanti kalau ada di Syawal 15 Syawal berarti nisfu Syawal. Nisfun itu artinya pertengahan. Kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Semoga 14 hari kita beramal bersiamu Ramadan, 14 malam kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Semuanya adalah amal yang diterima oleh Allah. Dengan diterimanya amal kita, insya Allah sudah banyak pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan sebaliknya sudah banyak dosa-dosa masa lalu kita yang sudah diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan yang masih separuh ini kita tuntaskan siamnya pada siang hari dan qiyamnya, qiyam Ramadan pada malam hari, karena dua-duanya dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, kalau kita lihat ini durasi ceramah tarawih 15 menit, sudah 5 menit. Tadi saya bacakan ayat yang Bapak Ibu sudah betul-betul hafal di bulan Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan inilah Allah pertama kali menurunkan Al-Qur'an. Atau bahasanya silahkan dibalik. Pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Silahkan saja. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Nabi Muhammad yang sudah dikehendaki akan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman itu menunggu datangnya wahyu atau menyongsong wahyu? Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah dikehendaki oleh Allah bakal menjadi Nabi, bakal menjadi Rasul, tapi wahyu tetap disongsong, dijemput. Apa yang harus kita pelajari, pelajaran apa yang harus kita pahami dan harus kita lakukan
bahwa untuk menjemput, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, wabil khusus ilmu pengetahuan agama, maka kemudian diperlukan kita songsong ilmu itu, kita jemput ilmu itu. Jadi bukan kita tungguin di rumah kita dapat ilmu, tapi kita hadiri majelis taklim, ya. Kalau Nabi adalah datang ke Gua Hira, berkhalwat di Gua Hira, bersamadi di Gua Hira, bertahanus di Gua Hira 6 bulan lamanya, 4 bulan menjelang mendapatkan wahyu, dia begitu intensifnya di Gua Hira, akhirnya dia mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fi'il amar, Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa itu fi'il amar? Fi'il kata kerja bentuk perintah. Iqra, bacalah. Jangan salah mengartikan, Pak. Iqra, pajanglah. Ya, Pak, jangan dipajang Quran, disuruh baca. Banyak sekarang orang yang koleksi Al-Quran dengan berbagai macam dicetak di mana, dicetak di mana dikumpulkan. Tapi jadinya akhirnya jadi koleksi pajangan. Padahal perintah Allah di surat Al-Alaq, wahyu pertama kali diterima oleh Nabi di Gua Hira adalah Iqra, bacalah. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita dari bulan Ramadan tahun ini. Nanti pasca Ramadan kita sering-sering datang ke majelis taklim untuk memahami ilmu agama. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, udah jelas tujuannya. Satu, hudal linnas. Al-Quran diturunkan sebagai atau untuk dijadikan petunjuk bagi manusia. Dengan Al-Quran maka arah perjalanan manusia menjadi jelas, arah pikiran manusia menjadi jelas, nurani manusia menjadi jelas, nafsu manusia menjadi terkendali, menjadi jelas dengan sebab Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah. Tanpa Al-Quran manusia tidak tahu apa sebenarnya, siapa sebenarnya, dari apa diciptakan, sekarang ada di mana, untuk apa, mau kemana, nggak bakal bisa. Yang kedua, wabayyinatin minal huda. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menjelaskan dari petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Kenapa harus wabayyinatin? Karena petunjuk dalam Al-Quran itu sifatnya global. Supaya menjadi tafsir, supaya menjadi rinci bagaimana? Ada dua jalur penafsiran. Satu ditafsirkan oleh Allah sendiri pada ayat yang berbeda. Dalam bahasa tafsir namanya at-tafsirul ayat bil ayat. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang juga ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, at-tafsiru bis sunnah. Tafsir ditafsirkan oleh Al-Quran, ditafsirkan oleh Nabi berdasarkan sunnah Rasul, berupa ucapan namanya sunnah qauliyah, berupa perbuatan namanya sunnah fi'liyah, berupa keputusan namanya sunnah takririyah. Baik sunat yang fi'liyah, ya qauliyah, fi'liyah, takririyah, semuanya dalam rangka bayyinatin minal huda, menjelaskan tentang petunjuk yang global. Contohnya Bapak Ibu, perintah sholat dalam Al-Quran itu cuma wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Bapak, ibu, saudara, saudari nyari bagaimana cara melaksanakan sholat di dalam Al-Quran, nggak bakal ketemu. Ketemunya di mana? Sholat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, membaca doa iftitah, membaca suratul Fatihah,
yang rukun, membaca ayat yang sunat, ruku, i'tidal, sujud sampai salam, ini semuanya dijelaskan oleh Nabi di dalam as-sunnah atau yang lazim selama ini disebut dengan al-hadis. Maka Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, dan Al-Quran yang ijmal ditafsirkan. Tafsir itu artinya dirinci. Kalau Bapak Ibu dengar ilmu tafsir itu ilmu apa? Jadi gini Bapak Ibu, dulu awal-awal Islam, sebenarnya di Arab itu kalau dia bilang orang jahiliyah itu bukan jahiliyah karena dia bodoh, bukan. Bodohnya disebut jahiliyah karena dia mempertuhankan kepada berhala. Berhala itu dibikin sendiri, disembah-sembah sendiri. Kalau permintaannya tidak dikabulkan, berhala itu dimakan sendiri. Itulah yang disebut dengan jahiliyah. Tapi sebenarnya ilmu ketabiban sudah ada, sehingga pada waktu itu ada alat dokter yang namanya tafsir. Alat yang digunakan oleh dokter untuk mendeteksi penyakit itu namanya tafsir. Nah, akhirnya dengan turunnya Al-Quran dan kemudian ditafsirkan Al-Quran itu, maka tafsir tadi yang awalnya adalah alat dokter untuk menafsir, untuk mendeteksi penyakit, kemudian dijadikan ilmu tafsir. Untuk apa? Ilmu tafsir adalah ilmu yang mendeteksi isi Al-Quran. Yang ketiga, tinggal 5 menit ya. Wal Furqan. Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan sekedar sebagai petunjuk, bukan sekedar menjelaskan petunjuk yang global, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah wal furqan, untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang halal, mana yang haram, mana jalan yang menuju kepada kebaikan, mana jalan yang menuju kepada kehancuran. Semuanya dijelaskan oleh Allah, dibedakan oleh Allah dalam Al-Quran. Berarti kesimpulannya 3 fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai penjelas dari petunjuk yang global, Al-Quran sebagai pembimbing untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, baik, baru, semuanya dibedakan oleh Al-Quranul Karim. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan dalam 3 tadi, dan tadi saya sudah sampaikan pada awal-awalnya Nabi Muhammad itu diperintah mendapatkan wahyu. Wahyu itu kemudian dijemput, wahyu itu disongsong, wahyu itu diambil kemudian dia berkhalwat, akhirnya mendapatkan wahyu. Maka kemudian apa kewajiban kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Sebenarnya ada 4, cepat saja saya sampaikan. Pertama, kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa isi Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis itu adalah benar secara mutlak. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang kadaluarsa, Pak. Nggak ada yang kadaluarsa. Al-Quran itu selama diterima oleh orang yang beriman, apakah itu di benua Asia, apakah di benua Afrika, apakah di Amerika, apakah di Eropa, apakah di Antartika, semuanya orang yang beriman kepada Allah pasti mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah benar dan kebenarannya mutlak, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu, dan juga tidak terbatas oleh subjek-subjek tertentu. Harus yakin. Tadi di ayat wahyu rakaat pertama saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 23. Orang kafir yang tidak percaya kebenaran Al-Quran ditantang oleh Allah, hai orang kafir, jika kalian tidak percayakan kebenaran Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku yang namanya Muhammad, buat satu surat yang sama, kumpulkan dedengkot kalian untuk membuat surat yang satu surat yang sama. Dan jika kalian tidak bisa dan memang tidak akan bisa, takutlah akan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penghuni-penghuni neraka adalah bahan dari api neraka.
Yang kedua, pelajari. Setelah kita yakin, modal yakin Al-Quran itu adalah benar, maka kemudian kita pelajari. Luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang baru mau belajar. Sekarang banyak orang Islam gagal paham karena apa? Karena dia nggak paham tentang Al-Quran. Mana yang diperintah, mana yang dilarang, apa kaitannya diperintah, apa kaitannya dilarang. Yang ketiga, secara sinergi, meyakini kebenarannya, mempelajarinya, mengamalkannya berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya kalau yang sudah bisa, maka kemudian diharapkan untuk mendakwahkan isi Al-Quran dan As-Sunnah kepada orang-orang yang belum bisa. Oleh sebab itu, malam hari ini kita diadakan Kultum Ramadan dalam rangka sosialisasi ilmu agama. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, isi Al-Quran itu ada 3. Petunjuk bagi manusia, menjelaskan ya yang sejelas-jelasnya supaya manusia itu jelas dengan petunjuk itu, dan kemudian pembeda antara yang benar, yang salah, yang baik dan tidak baik. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? 1, yakini kebenarannya. Yang kedua, pelajari isinya. Yang ketiga, amalkan. Nah, 3 ini 3 in 1. Meyakini, mempelajari, mengamalkan. Ini adalah 3 yang harus menyatu menjadi 1. Dan akhirnya Bapak Ibu ya harus tawasau bil haq, tawasau bil sabr berdasarkan Al-Quran. Seorang suami menasihati istri, suami istri, Bapak Ibu menasihati anaknya, itu sudah melaksanakan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman Islam kepada kita. Kita tuntaskan Ramadan sampai akhir Ramadan. Walaupun hukum alam tidak bisa dibohongi. Mungkin pada awal-awal Ramadan, malam pertama, malam kedua, nggak muat Masjid Al-Hidayah. Tapi sekarang sudah ada kemajuan pesat, kemajuan safnya pesat. Ya, jadi bagaimanapun yang sekarang ada, mudah-mudahan bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Ya, puasanya, sholatnya, tadarus Al-Qurannya, sodakohnya, dan seterusnya yang baik-baik lakukan. Insya Allah kita buka pintu surga, kita tutup pintu neraka. Siapa yang membuka? Kita sendiri dengan amalan-amalan soleh. Siapa yang menutup pintu neraka? Kita juga dengan menjauhkan dari amalan-amalan yang tidak baik. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان